diskusikan ini adalah penerjemahan buku cerita anak ditinjau dari perspektif makna sosiokultural. Nah, kenapa fokusnya adalah pada perspektif makna sosiokultural? Karena nanti yang akan dibuat itu adalah buku cerita yang berkaitan dengan apa? Kehidupan masyarakat dan juga budaya. Nah, karena itu kita akan membahas dalam perspektif makna sosiokultural. Maka kita juga harus memperhatikan mengenai proses penerjemahannya. Jadi ini aspek pertama yang akan kita bahas dulu ya, mengenai proses penerjemahan dalam hal ini dalam bahasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Nanti kan datanya itu digali dari sumber-sumber ya. Ya, kemudian disusun atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini serba singkat ya. Apa yang harus kita perhatikan? Ada 3 aspek yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, penerjemahan ini akan difokuskan pada kajian budayanya. Ya, maksudnya kalau kita bicara penerjemahan itu sangat luas. Nah, karena proyek ini adalah proyek penerjemahan buku cerita dalam bahasa Inggris, maka kita fokuskan pada kajian budayanya saja. Ya. Terutama ini adalah ungkapan-ungkapan yang khas atau spesifik ya dalam budaya kita, yang tentunya tidak akan tidak akan dijumpai dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya dan seterusnya itu yang harus kita diskusikan ya. Oke, materi kita hari ini adalah konsep dasar keterampilan menulis. Jadi nanti teori ini akan kita gunakan untuk atau sebagai dasar kita menulis cerita. Ya, jadi luaran dari kegiatan ini nanti adalah buku cerita. Sebelum membuat buku cerita, nah kita harus paham dulu teori atau konsep dasar menulis. Ya, jelaskan. Ya, jadi dalam teori menulis itu ada beberapa tahap. Tahapan yang pertama itu adalah rewriting. Ya, jadi pada tahap ini hal dasar yang harus kita tentukan dulu adalah topiknya. Jadi topik yang akan kita tulis itu apa? Nah, jadi nanti isi tulisan tidak boleh berseberangan dengan topik. Ya, jadi topik ini adalah dasarnya kita menulis. Nah, setelah topik itu nanti kita membaca referensi untuk memfokuskan pada ide-ide tertentu, terus dibuat outline. Ya, jadi outline ini fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk menjaga alur cerita. Ya, jadi jangan sampai ya ada jenis-jenis alur. Nah, tapi nanti harus konsisten ya, dia mengikuti alur jenis alur apa. Nah, untuk itu maka dasarnya adalah outline, membuat outline. Tahap rewriting atau pra menulis ya, diulangi lagi untuk menentukan topik yang menarik untuk dibaca siswa. Ya, tentunya kita harus observasi lingkungan dulu ya, kira-kira tema yang sedang ngetren itu apa. Nah, trendingnya sebuah tema itu akan membuat tulisan kita itu mudah diterima oleh pembaca ya. Jadi objeknya itu apa, nah nanti targetnya yang membaca itu siapa, nah itu harus nyambung ya buat semuanya Ya, tadi dari pemateri 1 dan pemateri 2 sudah menyampaikan materi tentang, mereka sudah mengenal bagaimana cara menulis yang baik, terutama menulis fiksi ya, cerita anak. Kemudian di nomor 2 tadi sudah dihubungkan dengan bagaimana budaya masuk ke situ. Nah, pada ini kita sudah akan lebih fokus lagi ke imajinasi dan kreativitas pada sastra anak. Karena nanti yang akan di produk yang akan dihasilkan adalah bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran untuk anak dalam berbahasa Inggris, utamanya bagaimana membuat cerita-cerita berbahasa Inggris berbasis lokal
Ragam buku anak, kalau Anda perhatikan itu kan yang setahu Anda mulai kecil membaca, senang dibaca paling apa? Komik, terus cerita. Kalau kecil saya tuh masih sering tahu ceritanya Kancil Nyolong Timun, yang melegenda itu yo apa Maling Kundang begitu ya. Kalau di Madiun kalau di Madiun Monumen Kresek. Nah, misalnya ya ada Monumen Kresek. Anda kenal ada tokoh perempuan Madiun? Retno Dumila,